Wanita bernafas lebih cepat daripada pria. Pada pernafasan normal, dilihat dari segi infrastruktur organ pernafasan pada manusia, sehingga volume udara yang dapat dicapai masuk dan keluar paru pada waktu inspirasi dan ekspirasi pada wanita 3-4 liter, sedangkan pada pria 4-5 liter. Artinya, kapasitas volume paru pada wanita lebih rendah daripada pria. Hal tersebut yang menyebabkan frekuensi pernafasan wanita lebih cepat dibanding pria. Namun dapat terjadi sebaliknya. Jika dibandingkan dalam keadaan banyaknya atau perbedaan aktivitas, setiap ekspirasi akan diikuti inspirasi dan kemudian ada istirahat sebentar. Frekuensi pernafasan normal, bayi baru lahir 30-40 kali per menit. Bayi berumur 12 bulan 30 kali per menit. Bayi 2-5 tahun 24 kali per menit. Orang dewasa 10-20 kali per menit. Penentuan adanya jalan nafas yang baik merupakan langkah awal yang penting. Langkah kedua adalah memastikan bahwa ventilasi cukup. Ventilasi dapat terganggu karena sumbatan jalan nafas, juga dapat terganggu oleh mekanika pernafasan atau depresi susunan saraf pusat. Bila pernafasan tidak bertambah baik dengan perbaikan jalan nafas, penyebab lain dari gangguan ventilasi harus dicari. Trauma langsung ke toraks dapat mematahkan iga dan menyebabkan rasa nyeri pada saat bernafas, sehingga pernapasan menjadi dangkal dan selanjutnya hipoksemia. Tanda objektif masalah ventilasi yang pertama adalah loop. Perhatikan peranjakan toraks simetris atau tidak. Bila asimetris, pikirkan kelainan intratorakal atau flail chest. Setiap pernafasan yang sesak harus dianggap sebagai ancaman terhadap oksigenasi. Listen, auskultasi kedua paru. Bising nafas yang berkurang atau menghilang pada satu atau kedua hemitoraks menunjukkan kelainan intratorakal. Berhati-hatilah terhadap takipneu karena mungkin disebabkan hipoksia. Yang terakhir adalah feel. Lakukan perkusi. Seharusnya sonor dan sama kedua lapang paru. Bila hipersonor berarti ada pneumotoraks. Bila peka ada darah, hematotoraks. Pengelolaan. Penilaian potensi jalan nafas serta cukupnya ventilasi harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Bila ditemukan atau dicurigai gangguan jalan nafas atau ventilasi, harus segera diambil tindakan untuk memperbaiki oksigenasi dan mengurangi resiko penurunan keadaan. Tindakan ini meliputi teknik menjaga jalan nafas, termasuk jalan nafas definitif ataupun surgical airway, dan cara untuk membantu ventilasi. Karena semua tindakan di atas akan menyebabkan gerakan pada leher. Harus diberikan proteksi servikal, terutama bila dicurigai atau diketahui adanya fraktur servikal. Proteksi servikal harus dipertahankan sampai dilakukan foto servikal. Pemberian oksigen harus diberikan sebelum dan setelah tindakan mengatasi masalah airway. Suction harus selalu tersedia dan sebaiknya dengan ujung penghisap yang kaku. Tujuan utama dari ventilasi adalah mendapatkan oksigenisasi sel dengan cara memberikan oksigen dan ventilasi yang cukup. Berikut gangguan breathing. Frekuensi pernafasan. Dyspnea. Cyanosis. Pemeriksaan fisik, inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi. Saturasi O2 dengan pulse oximeter bila ada. Oksigenasi sebaiknya diberikan melalui suatu masker yang terpasang dengan flow 10-12 liter per menit. Cara memberikan oksigen lain dengan nasal kateter, kanul dan sebagainya dapat memperbaiki oksigenisasi. Karena perubahan kadar oksigen darah dapat berubah cepat dan tidak mungkin dikenali secara klinis, maka harus dipertimbangkan memakai pulse oximeter bila diduga ada masalah intubasi atau ventilasi. Ini termasuk pada saat mentransport penderita yang luka parah. Nilai normal saturasi O2 adalah lebih dari 95%. Ventilasi yang cukup dapat tercapai dengan teknik mouth to mouth. Mouth to mask atau bag valve mask lebih efektif bila ada dua petugas. Satu orang memegang face mask dan tugas lain memegang bag. Intubasi memerlukan beberapa kali usaha dan tidak boleh mengganggu oksigenasi.
Dengan demikian, lebih baik pada saat mulai intubasi, petugas menarik nafas dalam dan menghentikan tindakan intubasi pada saat petugas harus inspirasi. Bila sudah terpasang intubasi, ventilasi dapat dibantu dengan bagging atau lebih baik memakai respirator. Dokter harus selalu waspada terhadap barotrauma akibat positive pressure ventilation yang dapat mengakibatkan pneumotoraks atau malah tension pneumotoraks akibat bagging yang terlalu bersemangat. Beberapa keadaan penyebab gangguan breathing, tension pneumotoraks. Open pneumotoraks. Massive hematothorax. Failed chest. Demikianlah pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support dari Yayasan Ambulans Gawat Darurat 118 yang membahas tentang airway dan breathing management. Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan anatomi dan fisiologi airway dan breathing, dapat mengenali tanda-tanda gangguan airway dan breathing pada penderita gawat darurat, dapat melakukan teknik-teknik menjaga jalan nafas dan memberi bantuan pernafasan, dan dapat memberikan oksigen pada penderita gawat darurat.